Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri, memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Seorang pria sedang melaporkan tentang kinerja penjualan perusahaannya dalam sebuah rapat. Kedua diagram yang mana yang ia gunakan di dalam presentasi? Mohon dilihat lembaran informasinya. Pada diagram sebelah kiri, memperlihatkan penjualan dalam perusahaan selama 3 tahun terakhir dan prediksi penjualan untuk tahun ini. Dan diagram di sebelah kanan memperlihatkan rincian bulanan dalam penjualan sampai dengan Oktober tahun ini. Sekarang silakan amati diagram di sebelah kiri. Terlihat bahwa penjualan telah terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Dan apabila kita dapat terus meningkatkan penjualan, total penjualan pada tahun ini akan dapat menunjukkan peningkatan dari tahun yang lalu. Selanjutnya, silahkan amati diagram di sebelah kanan. Diagram di sebelah kanan menunjukkan bahwa kampanye yang telah kita lakukan pada bulan April dan Agustus cukup efektif. Saya mengerti, tetapi penjualan menurun pada bulan Mei dan September akibat kampanye. Iya, tetapi jenis rebound ini tidak dapat dihindari. Saya berharap bahwa penjualan tahunan untuk tahun ini akan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu bila kita dapat terus meningkatkan penjualan. Seorang laki-laki ingin bergabung dengan klub olahraga dan sedang meminta informasi tentang kebijakan-kebijakannya. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Pertama, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang pilihan keanggotaan yang berbeda dalam klub kami, seperti yang telah digambarkan di brosur ini. Anggota tetap dapat menggunakan ruang olahraga dan kolam renang pada setiap saat dan hari dalam seminggu. Tapi kami juga menawarkan keanggotaan pagi hari, di mana orang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas di pagi hari saja. Dan keanggotaan malam hari untuk orang yang hanya ingin datang di malam hari. Apakah jam buka bagi anggota pagi hari? Anggota pagi hari dapat menggunakan fasilitas mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Dan untuk anggota malam hari dapat menggunakannya mulai dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Oh begitu.
Jadi, anggota pagi hari bisa mampir untuk menggunakan fasilitas dalam perjalanannya ke tempat kerja. Tepat sekali. Tipe keanggotaan pagi hari merupakan tipe yang populer di kalangan orang-orang yang bekerja jam 9 sampai 5. Dan kami juga menawarkan keanggotaan khusus hanya untuk ruang olahraga atau hanya untuk kolam renang. Bila Anda hanya ingin menggunakan salah satunya saja, Saya ingin menggunakan keduanya, ruang olahraga dan kolam renang. Sepertinya saya akan menggunakan ruang olahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja pada hari-hari biasa dan menggunakan kolam renang di akhir pekan. Apakah Anda memiliki keanggotaan yang meliputi pagi hari di hari biasa, tetapi sepanjang hari di akhir pekan? kami minta maaf, tapi kami tidak menawarkan keanggotaan seperti itu, Pak. Oke, sepertinya saya tidak bisa bangun sepagi itu di akhir pekan. Jadi, saya akan memutuskan untuk mengambil pilihan keanggotaan ini. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Seorang laki-laki ingin bergabung dengan klub olahraga dan sedang meminta informasi tentang kebijakan-kebijakannya. Apakah jenis keanggotaan yang akan dia pilih? Pertama, saya akan memulai dengan menjelaskan tentang pilihan keanggotaan yang berbeda dalam klub kami, seperti yang telah digambarkan di brosur ini. Anggota tetap dapat menggunakan ruang olahraga dan kolam renang pada setiap saat dan hari dalam seminggu. Tapi kami juga menawarkan keanggotaan pagi hari, di mana orang dapat menggunakan fasilitas-fasilitas di pagi hari saja, dan keanggotaan malam hari untuk orang yang hanya ingin datang di malam hari. Apakah jam buka bagi anggota pagi hari? Anggota pagi hari dapat menggunakan fasilitas mulai dari jam 6 hingga jam 10 pagi. Dan untuk anggota malam hari dapat menggunakannya mulai dari jam 6 sore hingga jam 11 malam. Oh, begitu. Jadi, anggota pagi hari bisa mampir untuk menggunakan fasilitas dalam perjalanannya ke tempat kerja. Tepat sekali. Tipe keanggotaan pagi hari merupakan tipe yang populer di kalangan orang-orang yang bekerja jam 9 sampai 5. Dan kami juga menawarkan keanggotaan khusus hanya untuk ruang olahraga atau hanya untuk kolam renang. Bila Anda hanya ingin menggunakan salah satunya saja, Saya ingin menggunakan keduanya, ruang olahraga dan kolam renang. Sepertinya saya akan menggunakan ruang olahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja pada hari-hari biasa dan menggunakan kolam renang di akhir pekan. Apakah Anda memiliki keanggotaan yang meliputi pagi hari di hari biasa, tetapi sepanjang hari di akhir pekan? kami minta maaf, tapi kami tidak menawarkan keanggotaan seperti itu, Pak. Oke, sepertinya saya tidak bisa bangun sepagi itu di akhir pekan. Jadi, saya akan memutuskan untuk mengambil pilihan keanggotaan ini. Seorang wanita sedang berbicara dengan seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan percetakan outsourcing tentang sebuah brosur untuk sebuah produk yang baru. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Kami telah memutuskan untuk meluncurkan produk baru pada tanggal 15 Oktober, dan kami ingin menawarkan kontrak untuk pembuatan brosurnya. Terima kasih banyak. Kami pastinya sangat senang dalam membantu Anda dalam proyek ini. Jadi, bisakah Anda memberitahukan kami sedikit tentang jadwalnya? Kapan Anda akan memerlukan semuanya? Nah, bila diperhitungkan dari waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, kami ingin brosur-brosur tersebut berada di tahap percetakan pada akhir September. Jadi, apakah Anda bisa memperlihatkan kami rancangan desain pertamanya pada pertengahan bulan Agustus?
Ya, kami akan memberikan 3 pilihan desain untuk rancangan awal, kemudian Anda harus memilih salah satu yang paling cocok dengan konsep Anda. Lalu, kami akan membuat desain akhir berdasarkan pilihan Anda. Jadi, akan sangat membantu bila Anda bisa memberikan kami 2 minggu lagi dalam mempersiapkan tahap ini. Oke. Mungkin 1 bulan akan cukup untuk memilih salah satu desain yang telah Anda buat dan memutuskan desain akhirnya. Baiklah, kami akan mengandalkan Anda. Anda berada di tangan yang baik. Tim desain kami adalah yang terbaik. Terima kasih banyak. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Seorang wanita sedang berbicara dengan seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan percetakan outsourcing tentang sebuah brosur untuk sebuah produk yang baru. Kapankah batas waktu untuk rancangan desain pertama brosurnya? Kami telah memutuskan untuk meluncurkan produk baru pada tanggal 15 Oktober, dan kami ingin menawarkan kontrak untuk pembuatan brosurnya. Terima kasih banyak. Kami pastinya sangat senang dalam membantu Anda dalam proyek ini. Jadi, bisakah Anda memberitahukan kami sedikit tentang jadwalnya? Kapan Anda akan memerlukan semuanya? Nah, bila diperhitungkan dari waktu yang dibutuhkan untuk percetakan, kami ingin brosur-brosur tersebut berada di tahap percetakan pada akhir September. Jadi, apakah Anda bisa memperlihatkan kami rancangan desain pertamanya pada pertengahan bulan Agustus? Ya, kami akan memberikan 3 pilihan desain untuk rancangan awal, kemudian Anda harus memilih salah satu yang paling cocok dengan konsep Anda. Lalu, kami akan membuat desain akhir berdasarkan pilihan Anda. Jadi, akan sangat membantu bila Anda bisa memberikan kami 2 minggu lagi dalam mempersiapkan tahap ini. Oke. Mungkin 1 bulan akan cukup untuk memilih salah satu desain yang telah Anda buat dan memutuskan desain akhirnya. Baiklah, kami akan mengandalkan Anda. Anda berada di tangan yang baik. Tim desain kami adalah yang terbaik. Terima kasih banyak. Seorang wanita sedang menggunakan telepon untuk memesan tiket untuk menonton sebuah pertunjukan. Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Halo, ini Teater Blackfriars. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan 2 tiket untuk Raja Hutan untuk jam 5:30 sore ini. Apakah masih ada bangku kosong? Ada beberapa kursi yang masih tersedia, tetapi maaf, kami tidak memiliki 2 kursi yang letaknya bersebelahan. Bila Anda tidak keberatan, kami bisa menawarkan 2 kursi yang terpisah. Oke, kami tidak keberatan. Apakah Anda ada permintaan khusus? Apakah Anda memiliki kursi di dekat lorong? Iya, kami memiliki kursi lorong di sebelah kiri dari bagian tengah. Dan di sebelah kanan dari sana setelah 3 kursi, kami memiliki kursi kosong yang lain. Ke samping. Baiklah, tolong pesankan kursi dekat lorong itu. Tentu saja. Bagaimana dengan yang satu lagi? Apakah Anda memiliki kursi yang berada di dekat tengah? Satu-satunya kursi tengah yang masih tersedia terletak dari deretan pertama sampai deretan ketiga. Saya tidak terlalu mau berada sedekat itu. Jadi, bagaimana ya? Ruangan ini lumayan kecil, dan menurut saya Anda tetap dapat menikmati pertunjukannya meskipun dari bagian pinggir deretan. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan ambil tempat duduk yang Anda sebut itu di bagian sebelah kiri. Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Seorang wanita sedang menggunakan telepon untuk memesan tiket untuk menonton sebuah pertunjukan.
Kedua kursi yang mana yang dia ambil? Halo, ini Teater Blackfriars, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin memesan 2 tiket untuk Raja Hutan untuk jam 5:30 sore ini. Apakah masih ada bangku kosong? Ada beberapa kursi yang masih tersedia, tetapi maaf, kami tidak memiliki 2 kursi yang letaknya bersebelahan. Bila Anda tidak keberatan, kami bisa menawarkan 2 kursi yang terpisah. Oke, kami tidak keberatan. Apakah Anda ada permintaan khusus? Apakah Anda memiliki kursi di dekat lorong? Iya, kami memiliki kursi lorong di sebelah kiri dari bagian tengah. Dan di sebelah kanan dari sana setelah 3 kursi, kami memiliki kursi kosong yang lain. Ke samping. Baiklah, tolong pesankan kursi dekat lorong itu. Tentu saja. Bagaimana dengan yang satu lagi? Apakah Anda memiliki kursi yang berada di dekat tengah? Satu-satunya kursi tengah yang masih tersedia terletak dari deretan pertama sampai deretan ketiga. Saya tidak terlalu mau berada sedekat itu. Jadi, bagaimana ya? Ruangan ini lumayan kecil, dan menurut saya Anda tetap dapat menikmati pertunjukannya meskipun dari bagian pinggir deretan. Oh, begitu ya. Baiklah, saya akan ambil tempat duduk yang Anda sebut itu di bagian sebelah kiri. Seorang laki-laki dan perempuan sedang membicarakan tentang persiapan untuk sebuah presentasi yang akan mereka buat besok di kantor. Apakah yang akan diperiksa perempuan itu setelah percakapan berakhir? Oke, saya rasa kita sudah hampir siap untuk presentasi besok. Hanya ada beberapa hal. Rapat akan dimulai pada jam 9 tepat, jadi bisakah kamu periksa ulang ruang rapatnya hari ini? Iya, saya sudah periksa ruangannya. Oke, bagus. Apakah kamu sudah memastikan bahwa proyektornya bekerja dengan baik? Oh, saya telah berencana untuk memeriksa proyektornya besok pagi saat saya membawa laptop saya. Tidak, kita harus memeriksanya hari ini. Kita tidak akan punya waktu untuk menanganinya di pagi hari bila ada masalah. Jadi, pastikan untuk memeriksa proyektor itu hari ini. Itu adalah hal yang paling penting. Oke? Oke, akan saya lakukan. Dan apakah kamu telah fotokopi selebaran-selebaran itu? Ibu Tanaka sedang membuatnya sekarang. Coba lihat, ada apa lagi? Oh, apakah kamu sudah memeriksa papan tulisnya? Iya, sudah. Kadang-kadang spidolnya kurang tinta di dalamnya. Apakah kamu sudah sempat memeriksanya? Belum, tetapi saya akan pastikan untuk melakukannya nanti. Iya, pastikan untuk melakukan itu hari ini. Apakah yang akan diperiksa perempuan itu setelah percakapan berakhir? Seorang laki-laki dan perempuan sedang membicarakan tentang persiapan untuk sebuah presentasi yang akan mereka buat besok di kantor. Apakah yang akan diperiksa perempuan itu setelah percakapan berakhir? Oke, saya rasa kita sudah hampir siap untuk presentasi besok. Hanya ada beberapa hal. Rapat akan dimulai pada jam 9 tepat, jadi bisakah kamu periksa ulang ruang rapatnya hari ini? Iya, saya sudah periksa ruangannya. Oke, bagus. Apakah kamu sudah memastikan bahwa proyektornya bekerja dengan baik? Oh, saya telah berencana untuk memeriksa proyektornya besok pagi saat saya membawa laptop saya. Tidak, kita harus memeriksanya hari ini. Kita tidak akan punya waktu untuk menanganinya di pagi hari bila ada masalah. Jadi, pastikan untuk memeriksa proyektor itu hari ini. Itu adalah hal yang paling penting. Oke? Oke, akan saya lakukan. Dan apakah kamu telah fotokopi selebaran-selebaran itu? Ibu Tanaka sedang membuatnya sekarang. Coba lihat, ada apa lagi? Oh,
Apakah kamu sudah memeriksa papan tulisnya? Iya, sudah. Kadang-kadang spidolnya kurang tinta di dalamnya. Apakah kamu sudah sempat memeriksanya? Belum, tetapi saya akan pastikan untuk melakukannya nanti. Iya, pastikan untuk melakukan itu hari ini. Seorang pria dan wanita sedang memilih-milih hotel. Hotel mana yang akan mereka pilih? Kita harus memutuskan hotel untuk perjalanan kita bulan depan. Oke, mari kita cek di internet. Hotel Ocean berada di dekat pantai. Katanya Rp1.400.000 per orang untuk semalam. Dan kamu akan mendapatkan sarapan pagi prasmanan. Bagaimana dengan Hotel Pine? Hanya Rp950.000 per malam. Aku tidak mau mengeluarkan terlalu banyak untuk penginapan. Tapi Hotel Pine jauh dari pantai dan pusat kota. Dan katanya kita harus bayar untuk wifi. Bagaimana dengan Hotel Sunrise? Biasanya biayanya Rp1.650.000 per malam. Tapi sekarang mereka sedang mengadakan promosi dan kita bisa menginap Rp1 juta per malam. Tempatnya terletak di antara pantai dan pusat kota. Ditambah lagi, ada wifi gratis. Kedengarannya bagus. Tunggu dulu. Katanya promosinya hanya berlaku untuk minggu depan. Oh, aku tidak lihat itu. Jadi, bagaimana dengan tempat ini? Hotel Royal. Berlokasi di tengah-tengah pusat kota dan biayanya Rp1.200.000 per malam. Kelihatannya kamarnya tidak terlalu bagus, tapi ada wifi gratis. Oke, mari pesan hotel ini. Oh, hotelnya sudah penuh dipesan. Yah, sayang. Jadi saya pikir hotel pertama yang terbaik. Apakah sudah penuh? Tidak, belum penuh. Baguslah. Hotel mana yang akan mereka pilih? Seorang pria dan wanita sedang memilih-milih hotel. Hotel mana yang akan mereka pilih? Kita harus memutuskan hotel untuk perjalanan kita bulan depan. Oke, mari kita cek di internet. Hotel Ocean berada di dekat pantai. Katanya Rp1.400.000 per orang untuk semalam. Dan kamu akan mendapatkan sarapan pagi prasmanan. Bagaimana dengan Hotel Pine? Hanya Rp950.000 per malam. Aku tidak mau mengeluarkan terlalu banyak untuk penginapan. Tapi Hotel Pine jauh dari pantai dan pusat kota. Dan katanya kita harus bayar untuk wifi. Bagaimana dengan Hotel Sunrise? Biasanya biayanya Rp1.650.000 per malam. Tapi sekarang mereka sedang mengadakan promosi dan kita bisa menginap Rp1 juta per malam. Tempatnya terletak di antara pantai dan pusat kota. Ditambah lagi, ada wifi gratis. Kedengarannya bagus. Tunggu dulu. Katanya promosinya hanya berlaku untuk minggu depan. Oh, aku tidak lihat itu. Jadi, bagaimana dengan tempat ini? Hotel Royal. Berlokasi di tengah-tengah pusat kota dan biayanya Rp1.200.000 per malam. Kelihatannya kamarnya tidak terlalu bagus, tapi ada wifi gratis. Oke, mari pesan hotel ini. Oh, hotelnya sudah penuh dipesan. Yah, sayang. Jadi saya pikir hotel pertama yang terbaik. Apakah sudah penuh? Tidak, belum penuh. Baguslah. Seorang pria dan wanita sedang membicarakan tentang tata letak ruang rapat. Bagaimana mereka akan mengatur letak meja-mejanya? Mari kita mengatur letak meja-meja untuk rapat besok. Baiklah, apakah sebaiknya kita menaruh meja-mejanya di tengah-tengah ruangan agar semua orang bisa duduk di sekeliling dan saling menghadap satu sama lain? Tidak, pertama-tama akan terdapat sesi kelompok. Jadi, mari pisahkan meja-mejanya menjadi 4 bagian.
4 orang akan duduk di tiap kelompoknya. Oke, dan saya akan letakkan buku tulis dan bolpen di setiap meja. Terima kasih. Dan kita akan mengadakan penjelasan singkat menggunakan proyektor sebelum sesi dimulai. Jadi, kita butuh proyektor di sini. Baiklah, dan juga kita akan menggunakan papan tulis putih, bukan? Apakah sebaiknya saya meletakkan papan tulis putih di sebelah layar? Bagaimana bila kita letakkan papan tulis putih di seberang layar? Mari letakkan di belakang ruangan. Baiklah, Dan ingatlah untuk mengembalikan semuanya seusai rapat. Letakkan 2 meja bersama dan aturlah dalam 4 baris. bagaimana mereka akan mengatur letak meja-mejanya? Seorang pria dan wanita sedang membicarakan tentang tata letak ruang rapat. Bagaimana mereka akan mengatur letak meja-mejanya? Mari kita mengatur letak meja-meja untuk rapat besok. Baiklah, apakah sebaiknya kita menaruh meja-mejanya di tengah-tengah ruangan agar semua orang bisa duduk di sekeliling dan saling menghadap satu sama lain? Tidak, pertama-tama akan terdapat sesi kelompok. Jadi, mari pisahkan meja-mejanya menjadi 4 bagian. 4 orang akan duduk di tiap kelompoknya. Oke, dan saya akan letakkan buku tulis dan bolpen di setiap meja. Terima kasih. Dan kita akan mengadakan penjelasan singkat menggunakan proyektor sebelum sesi dimulai. Jadi, kita butuh proyektor di sini. Baiklah, dan juga kita akan menggunakan papan tulis putih, bukan? Apakah sebaiknya saya meletakkan papan tulis putih di sebelah layar? Bagaimana bila kita letakkan papan tulis putih di seberang layar? Mari letakkan di belakang ruangan. Baiklah, Dan ingatlah untuk mengembalikan semuanya seusai rapat. Letakkan 2 meja bersama dan aturlah dalam 4 baris. seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara tentang alat perlengkapan kantor. Apakah yang akan dipesan laki-laki itu? Kamu harus memeriksa stok alat perlengkapan kantor kita dan memesan barang-barang yang kita butuhkan sebulan sekali. Mari kita periksa bersama-sama dengan daftar periksa ini. Terima kasih. Mari kita mulai dengan kertas. Kelihatannya hanya ada satu kotak yang tersisa. Kita banyak menggunakan kertas setiap hari. Jadi, mari kita pesan 2 kotak lagi. Oke, printernya kehabisan tinta berwarna. Apakah sebaiknya kita pesan itu? Oh, itu tidak masalah, karena kita tidak mencetak dokumen dengan tinta berwarna. Oh, kamu tidak memakainya. Oke, kelihatannya beberapa spidol untuk papan tulis putih kehabisan tinta. Iya, itu harus diganti. Kita akan mendapat diskon bila kita memesan satu set spidol isi 5. Oke. Oh, dan bisakah kita memesan mouse juga? Sepertinya mouse saya bereaksi lambat sekali. Ya, saya rasa itu karena baterainya sudah mau habis. Mari kita periksa stok baterainya dan pesan beberapa jika tidak banyak yang tersisa. Baiklah. Nah, kita masih punya 3 baterai di sini. Kamu boleh ambil 2 baterai ini untuk mouse kamu. Tapi belilah sebuah paket isi 6 baterai sebagai penggantinya. Apakah yang akan dipesan laki-laki itu? Seorang pria dan seorang wanita sedang berbicara tentang alat perlengkapan kantor. Apakah yang akan dipesan laki-laki itu? Kamu harus memeriksa stok alat perlengkapan kantor kita dan memesan barang-barang yang kita butuhkan sebulan sekali. Mari kita periksa bersama-sama dengan daftar periksa ini. Terima kasih. Mari kita mulai dengan kertas. Kelihatannya hanya ada satu kotak yang tersisa. Kita banyak menggunakan kertas setiap hari. Jadi, mari kita pesan 2 kotak lagi. Oke, printernya kehabisan tinta berwarna. Apakah sebaiknya kita pesan itu? Oh, itu tidak masalah,
karena kita tidak mencetak dokumen dengan tinta berwarna. Oh, kamu tidak memakainya? Oke. Kelihatannya beberapa spidol untuk papan tulis putih kehabisan tinta. Iya, itu harus diganti. Kita akan mendapat diskon bila kita memesan satu set spidol isi 5. Oke. Oh, dan bisakah kita memesan mouse juga? Sepertinya mouse saya bereaksi lambat sekali. Ya, saya rasa itu karena baterainya sudah mau habis. Mari kita periksa stok baterainya dan pesan beberapa jika tidak banyak yang tersisa. Baiklah. Nah, kita masih punya 3 baterai di sini. Kamu boleh ambil 2 baterai ini untuk mouse kamu, tapi belilah sebuah paket isi 6 baterai sebagai penggantinya. Seorang wanita sedang bertanya kepada seorang pria tentang bagaimana cara pergi menuju ke bandara di pusat pengunjung. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Permisi, saya mau pergi ke bandara. Bisakah Anda memberitahu saya caranya? Tentu saja, ada beberapa cara menuju ke sana. Bila Anda naik bus nomor 1, itu akan memakan waktu sekitar 1,5 jam menuju ke bandara, tetapi biayanya paling murah. Bila Anda naik bus nomor 2, itu akan memakan waktu sekitar 50 menit karena itu adalah bus ekspres, tetapi jalannya 1 jam sekali. Biayanya sedikit lebih mahal. Oh, begitu. Bagaimana dengan taksi? Iya, ada perhentian taksi di depan pusat pengunjung ini dan akan memakan waktu sekitar 1 jam. Tetapi biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan bus, karena mereka menggunakan jalan tol dan mereka akan mengenakan biaya tambahan untuk bagasi yang besar. Oh, tidak saya sangka itu. Itu terlalu mahal bagi saya. Oh iya, apakah Anda membeli sesuatu di shopping plaza saat menginap? Mereka menawarkan layanan antar jemput gratis dari plaza menuju ke bandara untuk pelanggan yang melakukan pembelian. Wah, saya tidak tahu tentang itu. Saya belum sih, tapi saya memang telah berencana untuk membeli cenderamata. Jadi Anda bisa gunakan itu. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Seorang wanita sedang bertanya kepada seorang pria tentang bagaimana cara pergi menuju ke bandara di pusat pengunjung. Kemana dia akan pergi selanjutnya? Permisi, saya mau pergi ke bandara. Bisakah Anda memberitahu saya caranya? Tentu saja, ada beberapa cara menuju ke sana. Bila Anda naik bus nomor 1, itu akan memakan waktu sekitar 1,5 jam menuju ke bandara, tetapi biayanya paling murah. Bila Anda naik bus nomor 2, itu akan memakan waktu sekitar 50 menit karena itu adalah bus ekspres, tetapi jalannya 1 jam sekali. Biayanya sedikit lebih mahal. Oh, begitu. Bagaimana dengan taksi? Iya, ada perhentian taksi di depan pusat pengunjung ini dan akan memakan waktu sekitar 1 jam. Tetapi biayanya akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan bus, karena mereka menggunakan jalan tol dan mereka akan mengenakan biaya tambahan untuk bagasi yang besar. Oh, tidak saya sangka itu. Itu terlalu mahal bagi saya. Oh iya, apakah Anda membeli sesuatu di shopping plaza saat menginap? Mereka menawarkan layanan antar jemput gratis dari plaza menuju ke bandara untuk pelanggan yang melakukan pembelian. Wah, saya tidak tahu tentang itu. Saya belum sih, tapi saya memang telah berencana untuk membeli cenderamata. Jadi Anda bisa gunakan itu. Seorang wanita dan seorang pemasok sedang berbicara di telepon. Apa yang akan didapatkan wanita itu terlebih dahulu? Saya ingin Anda membuat dan mengantarkan beberapa sweater lagi saat jatuhnya tempo penjualan di bulan depan. Oke, apa yang Anda butuhkan?
Kami membutuhkan 1.000 unit sweater merah ukuran kecil dan 400 unit sweater merah ukuran sedang. Dan juga, kami membutuhkan 600 unit sweater hijau ukuran kecil dan 200 unit sweater hijau ukuran sedang pada akhir bulan ini. Sweater merah dan hijau. Sebenarnya kami sedang kehabisan benang hijau, dan kami harus mendapatkannya dari pemasok yang lain. Kami akan membuat sweater yang merah terlebih dahulu. Tidak, tidak, tidak. Kami harus mengantarkan sweater merah dan hijau bersamaan. Jadi tolong buatkan sweater hijau sebanyak yang Anda bisa. Oke, saya rasa kami bisa membuat 200 unit sweater hijau untuk sekarang. Ukuran apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu? Kami membutuhkan ukuran yang kecil terlebih dahulu. Maaf atas pemberitahuan yang sangat singkat, tapi kami benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan mengantarkan sweater-sweater hijau itu dan semua sweater merah. Apa yang akan didapatkan wanita itu terlebih dahulu? Seorang wanita dan seorang pemasok sedang berbicara di telepon. Apa yang akan didapatkan wanita itu terlebih dahulu? Saya ingin Anda membuat dan mengantarkan beberapa sweater lagi saat jatuhnya tempo penjualan di bulan depan. Oke, apa yang Anda butuhkan? Kami membutuhkan 1.000 unit sweater merah ukuran kecil dan 400 unit sweater merah ukuran sedang. Dan juga, kami membutuhkan 600 unit sweater hijau ukuran kecil dan 200 unit sweater hijau ukuran sedang pada akhir bulan ini. Sweater merah dan hijau. Sebenarnya kami sedang kehabisan benang hijau, dan kami harus mendapatkannya dari pemasok yang lain. Kami akan membuat sweater yang merah terlebih dahulu. Tidak, tidak, tidak. Kami harus mengantarkan sweater merah dan hijau bersamaan. Jadi tolong buatkan sweater hijau sebanyak yang Anda bisa. Oke, saya rasa kami bisa membuat 200 unit sweater hijau untuk sekarang. Ukuran apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu? Kami membutuhkan ukuran yang kecil terlebih dahulu. Maaf atas pemberitahuan yang sangat singkat, tapi kami benar-benar membutuhkan bantuan Anda. Baiklah, kami akan melakukan yang terbaik. Kami akan mengantarkan sweater-sweater hijau itu dan semua sweater merah. Seorang wanita sedang bertanya tentang sistem sirkulasi dari materi-materi di perpustakaan. Ada berapa banyak materi yang mereka pinjamkan sekaligus? Permisi, boleh tanya bagaimana caranya meminjam buku? Apakah ini pertama kalinya Anda menggunakan perpustakaan ini? Iya, Kalau begitu, saya akan menjelaskan peraturannya kepada Anda. Anda boleh meminjam hingga mencapai 6 buku dan 5 CD atau DVD per orang. Namun, Anda hanya boleh meminjam hingga mencapai 10 barang dalam total. Jangka waktu peminjaman adalah 2 minggu. Dan bila Anda ingin memperpanjang jangka waktunya, mohon diperbaharui sebelum kadaluarsa. bolehkah saya meminjam majalah dan koran? Anda tidak boleh meminjam koran, tetapi majalah boleh dipinjam kecuali untuk edisi terbaru. Bolehkah saya mengembalikannya lewat pos? Kami tidak menerima pengembalian lewat pos. Mohon datang ke perpustakaan ini untuk mengembalikannya. Setelah jam kerja, Anda bisa mengembalikannya ke dalam kotak pengembalian di sebelah pintu masuk. Tetapi, jangan gunakan kotak pengembalian jika materi Anda terlambat. Oh, begitu. Terima kasih banyak. Ada berapa banyak materi yang mereka pinjamkan sekaligus? Seorang wanita sedang bertanya tentang sistem sirkulasi dari materi-materi di perpustakaan. Ada berapa banyak materi yang mereka pinjamkan sekaligus? Permisi, boleh tanya bagaimana caranya meminjam buku?
Apakah ini pertama kalinya Anda menggunakan perpustakaan ini? Iya, Kalau begitu, saya akan menjelaskan peraturannya kepada Anda. Anda boleh meminjam hingga mencapai 6 buku dan 5 CD atau DVD per orang. Namun, Anda hanya boleh meminjam hingga mencapai 10 barang dalam total. Jangka waktu peminjaman adalah 2 minggu. Dan bila Anda ingin memperpanjang jangka waktunya, mohon diperbaharui sebelum kadaluarsa. bolehkah saya meminjam majalah dan koran? Anda tidak boleh meminjam koran, tetapi majalah boleh dipinjam kecuali untuk edisi terbaru. Bolehkah saya mengembalikannya lewat pos? Kami tidak menerima pengembalian lewat pos. Mohon datang ke perpustakaan ini untuk mengembalikannya. Setelah jam kerja, Anda bisa mengembalikannya ke dalam kotak pengembalian di sebelah pintu masuk. Tetapi, jangan gunakan kotak pengembalian jika materi Anda terlambat. Oh, begitu. Terima kasih banyak. Seorang pria sedang memilih program asuransi perjalanannya. Program yang mana yang akan dia ambil? Apakah jenis perjalanan Anda kali ini? Tujuan utamanya adalah selam scuba. Karena saya akan membawa peralatan saya sendiri, saya jadi khawatir jika peralatannya dicuri saat saya bepergian. Oh, begitu. Asuransi pencurian sudah termasuk dalam semua program yang kami punya. Tapi berhubung peralatan untuk selam scuba merupakan jenis bagasi yang khusus, hanya program A yang bisa mencakupnya. Atau Anda bisa menambahkan kontrak khusus mengenai peralatan selam scuba ke dalam program lainnya. Program A adalah yang paling mahal, kan? Apa perbedaan di antara program B dan C? Oke, sebagai contoh, jika Anda tiba-tiba harus masuk rumah sakit di luar negeri, program B akan mencakupi tiket pesawat bagi keluarga Anda untuk menengok Anda. Program C tidak. Oh, begitu. Bila saya menambahkan kontrak khusus untuk peralatan selam scuba ke dalam program B atau C, akankah itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan program A? Itu akan membuat program B sedikit lebih mahal, tetapi membuat program C sedikit lebih murah. Baiklah, omong-omong, apakah ada program yang lebih murah daripada program C? Ada, kami memiliki program D, tetapi yang satu ini tidak mencakup biaya akomodasi jika penerbangan Anda ditunda atau dibatalkan. Jadi, kami tidak merekomendasikan program ini. Oh, saya mengerti. Saya setuju bahwa saya membutuhkan cakupan itu. Tapi, saya rasa saya tidak membutuhkan cakupan untuk tiket pesawat keluarga saya. Jadi, saya akan ambil program ini dengan tambahan kontrak khusus. Program yang mana yang akan dia ambil? Seorang pria sedang memilih program asuransi perjalanannya. Program yang mana yang akan dia ambil? Apakah jenis perjalanan Anda kali ini? Tujuan utamanya adalah selam scuba. Karena saya akan membawa peralatan saya sendiri, saya jadi khawatir jika peralatannya dicuri saat saya bepergian. Oh, begitu. Asuransi pencurian sudah termasuk dalam semua program yang kami punya. Tapi berhubung peralatan untuk selam scuba merupakan jenis bagasi yang khusus, hanya program A yang bisa mencakupnya. Atau Anda bisa menambahkan kontrak khusus mengenai peralatan selam scuba ke dalam program lainnya. Program A adalah yang paling mahal, kan? Apa perbedaan di antara program B dan C? Oke, sebagai contoh, jika Anda tiba-tiba harus masuk rumah sakit di luar negeri, program B akan mencakupi tiket pesawat bagi keluarga Anda
untuk menengok Anda. Program C tidak. Oh, begitu. Bila saya menambahkan kontrak khusus untuk peralatan selam scuba ke dalam program B atau C, akankah itu menjadi lebih mahal dibandingkan dengan program A? Itu akan membuat program B sedikit lebih mahal, tetapi membuat program C sedikit lebih murah. Baiklah, omong-omong, apakah ada program yang lebih murah daripada program C? Ada, kami memiliki program D, tetapi yang satu ini tidak mencakup biaya akomodasi jika penerbangan Anda ditunda atau dibatalkan. Jadi, kami tidak merekomendasikan program ini. Oh, saya mengerti. Saya setuju bahwa saya membutuhkan cakupan itu. Tapi, saya rasa saya tidak membutuhkan cakupan untuk tiket pesawat keluarga saya. Jadi, saya akan ambil program ini dengan tambahan kontrak khusus. Seorang wanita sedang melaporkan tentang hasil angket kepada bosnya. Grafik yang mana yang menggambarkan karyawan dari cabang B? Kami telah meminta 200 karyawan untuk menjawab angket tentang kebiasaan mereka dalam menjaga kesehatan minggu lalu. Pertanyaannya adalah, berapa jam dalam seminggu mereka berolahraga? Dan inilah hasilnya. Apakah kamu mengumpulkan hasil dari cabang A dan B secara terpisah? Iya, dan kita memiliki 4 pilihan. Kurang dari 1 jam, sekitar 1 sampai 2 jam, sekitar 3 sampai 5 jam, dan 6 jam atau lebih. Jadi, kedua cabang menjawab sekitar 1 sampai 2 jam terbanyak. Kelihatannya mereka berolahraga seminggu sekali. Iya, pilihan kedua terbanyak adalah sekitar 3 sampai 5 jam untuk cabang A, tetapi kurang dari 1 jam untuk cabang B. Bahkan tidak ada 10% dari karyawan di cabang B yang berolahraga lebih dari 6 jam. Itu benar. Jadi saya telah berpikir untuk menyelenggarakan acara olahraga di mana siapapun boleh bergabung. Itu ide yang bagus. Itu akan memberikan karyawan kesempatan yang baik untuk berinteraksi dengan yang lain juga. Akan saya serahkan pada Anda. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik. Grafik yang mana yang menggambarkan karyawan dari cabang B? Seorang wanita sedang melaporkan tentang hasil angket kepada bosnya. Grafik yang mana yang menggambarkan karyawan dari cabang B? Kami telah meminta 200 karyawan untuk menjawab angket tentang kebiasaan mereka dalam menjaga kesehatan minggu lalu. Pertanyaannya adalah, berapa jam dalam seminggu mereka berolahraga? Dan inilah hasilnya. Apakah kamu mengumpulkan hasil dari cabang A dan B secara terpisah? Iya, dan kita memiliki 4 pilihan. Kurang dari 1 jam, sekitar 1 sampai 2 jam, sekitar 3 sampai 5 jam, dan 6 jam atau lebih. Jadi, kedua cabang menjawab sekitar 1 sampai 2 jam terbanyak. Kelihatannya mereka berolahraga seminggu sekali. Iya, pilihan kedua terbanyak adalah sekitar 3 sampai 5 jam untuk cabang A, tetapi kurang dari 1 jam untuk cabang B. Bahkan tidak ada 10% dari karyawan di cabang B yang berolahraga lebih dari 6 jam. Itu benar. Jadi saya telah berpikir untuk menyelenggarakan acara olahraga di mana siapapun boleh bergabung. Itu ide yang bagus. Itu akan memberikan karyawan kesempatan yang baik untuk berinteraksi dengan yang lain juga. Akan saya serahkan pada Anda. Baiklah, saya akan melakukan yang terbaik.
Seorang mahasiswa dan mahasiswi sedang berbicara tentang kegiatan sukarelawan. Kegiatan yang mana yang akan mereka pilih? Saya dengar kita harus mengikuti kegiatan sukarelawan dan menulis laporan tentangnya di kelas ini. Kita boleh memilih kegiatan apa saja yang kita minati kan? Apa yang akan kamu putuskan? Saya belum memutuskannya. Saya tertarik dalam kesejahteraan sosial dan saya mau berinteraksi dengan orang lain. Apakah kamu sudah pilih? Belum. Saya tertarik dengan masalah lingkungan hidup. Jadi, saya akan mencari kegiatan seperti kelompok pelestarian alam. Seperti memungut sampah. Ya, yang seperti itu juga oke. Tapi, saya lebih memilih kegiatan berkelompok dibandingkan kegiatan individual. Mungkin kegiatan yang bisa memberikan saya pengalaman kepemimpinan. Baiklah, saya tahu seseorang yang bekerja di dalam kelompok penanaman pohon bersama anak-anak kecil. Apakah kamu tertarik? Iya, kedengarannya sempurna. Itu juga merupakan kesempatan yang besar untuk berinteraksi dengan anak-anak kecil. Apakah kamu mau melakukannya bersama-sama dengan saya? Mungkin, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, bila memungkinkan. Saya ingin membantu orang lanjut usia dan orang cacat. Oh, ibu saya membantu dalam perawatan pribadi para tetangga yang telah lanjut usia. Apakah kamu ingin membantu? Iya, saya ingin. Kegiatan yang mana yang akan mereka pilih? Seorang mahasiswa dan mahasiswi sedang berbicara tentang kegiatan sukarelawan. Kegiatan yang mana yang akan mereka pilih? Saya dengar kita harus mengikuti kegiatan sukarelawan dan menulis laporan tentangnya di kelas ini. Kita boleh memilih kegiatan apa saja yang kita minati kan? Apa yang akan kamu putuskan? Saya belum memutuskannya. Saya tertarik dalam kesejahteraan sosial dan saya mau berinteraksi dengan orang lain. Apakah kamu sudah pilih? Belum. Saya tertarik dengan masalah lingkungan hidup. Jadi, saya akan mencari kegiatan seperti kelompok pelestarian alam. Seperti memungut sampah. Ya, yang seperti itu juga oke. Tapi, saya lebih memilih kegiatan berkelompok dibandingkan kegiatan individual. Mungkin kegiatan yang bisa memberikan saya pengalaman kepemimpinan. Baiklah, saya tahu seseorang yang bekerja di dalam kelompok penanaman pohon bersama anak-anak kecil. Apakah kamu tertarik? Iya, kedengarannya sempurna. Itu juga merupakan kesempatan yang besar untuk berinteraksi dengan anak-anak kecil. Apakah kamu mau melakukannya bersama-sama dengan saya? Mungkin, tapi saya ingin mencoba sesuatu yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial, bila memungkinkan. Saya ingin membantu orang lanjut usia dan orang cacat. Oh, ibu saya membantu dalam perawatan pribadi para tetangga yang telah lanjut usia. Apakah kamu ingin membantu? Iya, saya ingin. Seorang pengelola supermarket sedang berbicara dengan karyawannya. Bagaimana mereka akan menata roti-roti mereka? Roti-roti keju kita tidak terlalu laris, kan? Tidak, mungkin karena mereka terletak di rak paling atas. Iya, mungkin letaknya terlalu tinggi bagi orang-orang yang tua. Mungkin mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Jadi, bagaimana bila kita meletakkannya di rak bagian tengah? Kedengarannya bagus. Mereka bisa melihatnya dulu ketika mereka masuk ke toko. Dan mengapa tidak kita pasang kain merah di rak ini, sehingga mereka tahu bahwa ini roti kita yang baru? Baiklah,
Jadi kita harus memindahkan kroisannya ke tempat lain, atas atau bawah. Saya rasa kita harus meletakkan barang yang paling populer di rak atas. Itu akan laris meskipun tidak mudah untuk ditemukan. Jadi harusnya roti panjang. Dan bagaimana bila kita meletakkannya di sebuah keranjang sehingga kelihatannya menonjol? Ide yang bagus, mari kita kerjakan. Jadinya kroisannya harus ditaruh di bawah. Boleh kamu coba ditaruh di sana? Bagaimana? Kelihatannya bagus. Mari kita lihat apakah ada pengaruh terhadap penjualan minggu depan. Bagaimana mereka akan menata roti-roti mereka? Seorang pengelola supermarket sedang berbicara dengan karyawannya. Bagaimana mereka akan menata roti-roti mereka? Roti-roti keju kita tidak terlalu laris, kan? Tidak. Mungkin karena mereka terletak di rak paling atas. Iya, mungkin letaknya terlalu tinggi bagi orang-orang yang tua. Mungkin mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Jadi, bagaimana bila kita meletakkannya di rak bagian tengah? Kedengarannya bagus. Mereka bisa melihatnya dulu ketika mereka masuk ke toko. Dan mengapa tidak kita pasang kain merah di rak ini, sehingga mereka tahu bahwa ini roti kita yang baru? Baiklah, jadi kita harus memindahkan kroisannya ke tempat lain, atas atau bawah. Saya rasa kita harus meletakkan barang yang paling populer di rak atas. Itu akan laris meskipun tidak mudah untuk ditemukan. Jadi, harusnya roti panjang. Dan bagaimana bila kita meletakkannya di sebuah keranjang sehingga kelihatannya menonjol? Ide yang bagus, mari kita kerjakan. Jadinya kroisannya harus ditaruh di bawah. Boleh kamu coba ditaruh di sana? Bagaimana? Kelihatannya bagus. Mari kita lihat apakah ada pengaruh terhadap penjualan minggu depan. Seorang pria dan wanita sedang berbicara tentang bank. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Saya sedang berpikir untuk membuka rekening bank yang baru karena saya akan memulai pekerjaan paruh waktu. Menurut kamu, bank apa yang bagus? Ya, itu tergantung dengan apa yang kamu cari. Contohnya, Bank A dan Bank B punya banyak cabang dan ATM. Jadinya, kamu merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi uang. Tapi Bank A mengenakan biaya setiap kali saya menggunakan ATM-nya. Bank B memungkinkan saya menggunakan ATM-nya dengan bebas biaya selama hari kerja. Oh, begitu. Tentang biaya ATM, Bank C selalu bebas biaya, meskipun tidak memiliki banyak ATM. Begitu ya. Tapi saya tidak terlalu suka kalau mereka tidak punya banyak ATM. Omong-omong, Bank D merupakan yang terbaik untuk tingkat suku bunga yang tertinggi. Oh ya? Tapi saya berencana untuk menggunakan bank ini hanya untuk menyimpan pendapatan dari pekerjaan paruh waktu itu. Dan saya tidak berencana untuk menyimpan banyak di situ. Jadinya, kamu harus memilih yang punya banyak ATM dan yang biayanya rendah. Baiklah, terima kasih untuk sarannya. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Seorang pria dan wanita sedang berbicara tentang bank. Bank yang mana yang akan dipilih wanita itu? Saya sedang berpikir untuk membuka rekening bank yang baru karena saya akan memulai pekerjaan paruh waktu. Menurut kamu, bank apa yang bagus? Ya, itu tergantung dengan apa yang kamu cari. Contohnya, Bank A dan Bank B punya banyak cabang dan ATM. Jadinya, kamu merasa lebih nyaman untuk melakukan transaksi uang.
Tapi Bank A mengenakan biaya setiap kali saya menggunakan ATM-nya. Bank B memungkinkan saya menggunakan ATM-nya dengan bebas biaya selama hari kerja. Oh, begitu. Tentang biaya ATM, Bank C selalu bebas biaya, meskipun tidak memiliki banyak ATM. Begitu ya. Tapi saya tidak terlalu suka kalau mereka tidak punya banyak ATM. Omong-omong, Bank D merupakan yang terbaik untuk tingkat suku bunga yang tertinggi. Oh ya? Tapi saya berencana untuk menggunakan bank ini hanya untuk menyimpan pendapatan dari pekerjaan paruh waktu itu. Dan saya tidak berencana untuk menyimpan banyak di situ. Jadinya, kamu harus memilih yang punya banyak ATM dan yang biayanya rendah. Baiklah, terima kasih untuk sarannya. Seorang pria dan wanita sedang merencanakan rute perjalanan mereka. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Rute yang mana yang harus kita ambil besok? Saya ingin sekali pergi ke museum, kastil, dan observatorium. Saya mau membeli cenderamata juga dalam perjalanan. Museumnya buka dari jam 8 sampai 6. Kastilnya buka dari jam 9 sampai 4. Lalu sepertinya observatoriumnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kastilnya memiliki sebuah tur spesial dengan panduan 2 kali sehari, dimulai dari jam 12 dan jam 2. Saya mau ikut salah satunya. Saya rasa kamu perlu memesan tur itu di muka. Coba kamu cek di internet. Iya. Oh, yang dimulai jam 12 sudah penuh dipesan. Boleh saya pesan yang jam 2? Tentu saja, kita bisa ikut yang itu setelah makan siang. Jadinya, kita mau kemana dulu? Ke museum atau ke observatorium? Saya ingin sekali melihat pemandangan malam. Bagaimana kalau kita ke kastil sampai jam 4 dan lalu pergi ke observatorium setelah gelap? Ide yang bagus. Oke, mari kita makan siang di restoran di dalam museum. Lalu, kita bisa berbelanja cenderamata sebelum tur kastilnya dimulai. Tentu, kedengarannya rencana ini sempurna. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Seorang pria dan wanita sedang merencanakan rute perjalanan mereka. Dalam urutan yang mana mereka akan berjalan-jalan di sekitar kota? Rute yang mana yang harus kita ambil besok? Saya ingin sekali pergi ke museum, kastil, dan observatorium. Saya mau membeli cenderamata juga dalam perjalanan. Museumnya buka dari jam 8 sampai 6. Kastilnya buka dari jam 9 sampai 4. Lalu sepertinya observatoriumnya buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kastilnya memiliki sebuah tur spesial dengan panduan 2 kali sehari, dimulai dari jam 12 dan jam 2. Saya mau ikut salah satunya. Saya rasa kamu perlu memesan tur itu di muka. Coba kamu cek di internet. Iya. Oh, yang dimulai jam 12 sudah penuh dipesan. Boleh saya pesan yang jam 2? Tentu saja, kita bisa ikut yang itu setelah makan siang. Jadinya, kita mau kemana dulu? Ke museum atau ke observatorium? Saya ingin sekali melihat pemandangan malam. Bagaimana kalau kita ke kastil sampai jam 4 dan lalu pergi ke observatorium setelah gelap? Ide yang bagus. Oke, mari kita makan siang di restoran di dalam museum. Lalu, kita bisa berbelanja cenderamata sebelum tur kastilnya dimulai. Tentu, kedengarannya rencana ini sempurna.
Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.